Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novi Solehawati. Saya mahasiswi Stikes Sukabumi RPL 2 dengan nomor induk mahasiswi C1AP23126. Di sini saya akan memberikan penyuluhan kesehatan mengenai bencana alam. Assalamualaikum Pak, perkenalkan nama saya Novi Solehawati. Saya mahasiswi Stikes Sukabumi. Kebetulan saya saat ini akan melakukan penyuluhan kesehatan mengenai bencana alam. Bapak dengan nama siapa Pak kalau boleh tahu? Bapak Dede ya. Berhubung rumah Bapak kan di daerah yang rawan gempa. Kemarin di daerah ini Pak, kalau nggak salah di Cugenang ya. Kena gempa ya Pak ya kemarin ya. Di sini saya akan memberikan penyuluhan bagaimana jika gempa itu muncul kembali, kita harus bagaimana, harus langkah-langkahnya seperti apa. Untuk waktunya kurang lebih 10 sampai 15 menit. Gimana Bapak bersedia? Ya, Pak. Baik Pak. Di sini saya membawa leaflet ya Pak ya untuk membantu saya melakukan penyuluhan pada penanggulangan bencana gempa bumi. Sebelumnya Bapak tahu nggak gempa bumi itu apa? Pergerakan tanah ya Pak ya. Saya jelaskan ya Pak ya. Gempa bumi adalah getaran yang terjadi pada permukaan bumi. Gempa biasanya disebabkan oleh pergerakan lempeng bumi. Betul ya yang apa yang Bapak katakan tadi. Penyebabnya seperti apa? Penyebabnya karena apa? Yang pertama, runtuhnya gua-gua besar yang berada di bawah permukaan bumi atau permukaan tanah. Yang kedua, adanya tabrakan meteor pada permukaan bumi. Lalu adanya letusan gunung berapi. Kemudian ada aktivitas tektonik. Selanjutnya Pak, ada di sini langkah-langkah evakuasi ketika di dalam gedung. Yang pertama Pak, gunakan tangga utama ataupun tangga darurat. Jadi tidak boleh memakai lift ya Pak ya. Yang kedua, ikuti perintah floor warden. Apa itu floor warden? Yaitu seseorang yang ditunjuk memastikan keamanan dan keselamatan pada penghuni gedung. Yang ketiga, tetap berada di lantai Anda sedang menjalani aktivitas. Laporkan kepada floor warden bila ada yang cedera. Kemudian yang keempat, jangan menggunakan telepon kecuali untuk melaporkan keadaan darurat jika floor warden tidak berada di tempat. Yang kelima, berjalan menuju titik kumpul, mengikuti jalur-jalur evakuasi. Biasanya kan suka ada jalur evakuasi ya Pak ya. Kemudian penyelamatan diri saat gempa bumi terjadi. Yang pertama Pak, tetap tenang ya Pak ya, jangan panik. Yang kedua, lindungi badan Anda, bisa di bawah meja, lindungi kepala dan mata. Lalu jangan berdiri di koridor, tunggu hingga getaran berhenti dan aman untuk keluar gedung. Yang ketiga, hindari partisi, kaca, jendela, alat gantung, tiling kabinet, lampu, kabel, dan peralatan kantor yang mudah jatuh. Hindari ya Pak ya, menjauh dari alat-alat atau bahan-bahan yang terbuat dari kaca. Yang keempat, jika berada di gang atau koridor, jauhkan diri ke lantai. Punggung membelakangi dinding, lindungi kepala dengan lengan, dan lindungi leher dengan tangan bertautan. Jadi lindungi kepala, lalu lindungi tangan seperti ini, lindungi leher ya. Lalu apa yang akan terjadi setelah gempa? Jauhi reruntuhan ya Pak ya. Yang kedua, jangan memasuki bangunan yang terkena gempa karena kemungkinan kan suka ada gempa susulan. Nah, mungkin cukup sekian Pak penjelasan dari saya untuk mengevaluasi apa yang telah saya jelaskan barusan. Saya ingin bertanya kepada Bapak, tadi ada penyebab terjadinya gempa bumi. Coba Bapak sebutkan salah satunya apa Pak yang tadi saya jelaskan. Penyebabnya adanya gerakan lempeng bumi, gerakan tanah. Ada letusan gunung berapi juga ya Pak ya. Saya kan akan mengevaluasi, berarti Bapak sudah paham gitu ya mengenai bagaimana cara mengatasi pada waktu gempa terjadi. Nah Bapak ada yang mau ditanyakan nggak Pak? Berarti alhamdulillah ya, berarti Bapak sudah paham apa yang telah saya jelaskan. Kalau
Kalau begitu nanti saya bertemu lagi untuk membahas tindak lanjutnya ya Pak ya. Saya akan memberikan penyuluhan kesehatan mengenai mitigasi gempa bumi itu. Apakah Bapak bersedia? Untuk waktunya mau kapan Pak? Terserah Ibu. Mau besok? Besok boleh. Mau jam berapa Pak? Siang ya? Siang jam berapa? Jam 12-an. Habis duhur aja ya Pak ya. Baiklah, besok saya akan kesini lagi Pak sekitar jam 12.30 ya Pak ya, habis duhur. Terima kasih ya Pak. Mungkin cukup sekian Bapak dari saya. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum Pak. Demikianlah penyuluhan kesehatan mengenai bencana alam dari saya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.